Oke, halo sahabat kabar Medan. Ketemu lagi dengan Cassandra. Kita udah lama gak ketemu dan selamat datang di Ngobrol Seru bareng Cassandra. Ya, ini udah lama sekali kita gak ketemu dan kali ini Cassandra udah kedatangan tamu ya dari Kota Medan pastinya. Ini salah satu orang-orang dari komunitas yang cukup hits di Kota Medan. Ada Bang Aas Nugroho. Halo. Halo. Dan juga ada Bang Opi dan Bang Niko di sebelahnya. Hai. Halo. Nah, mereka ini adalah orang-orang dari komunitas motor TWBW. Kalau mungkin sahabat kabar Medan yang di Kota Medan ada yang tahu ya. Ini udah cukup hits sepertinya. Dan nggak cuma itu aja, mereka juga punya bandnya nih. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol tentang background atau sejarah dari gimana sih mereka membangun band dan juga komunitas motor. Oke, tapi sebelumnya kita pengen tahu dulu nih untuk backgroundnya. Kita mulai mungkin dari Bang Aas ya. Untuk background Bang Aas sendiri nih. Silakan. Halo kabar Medan. Halo, aku Aas. Aas Nugroho, biasa dipanggil Aas. Aku gitaris di Vintage Glasses dan termasuk pendiri The Wild Brain Workshop atau TWBW. Perkenalkan, salam kenal semuanya. Selanjutnya mungkin Bang Opi, Bang Niko. Oke, silakan Bang Opi, Bang Niko. Halo, kabar Medan. Saya Opi dari Vintage Glasses juga, dari The Wild Brain Workshop juga. Rekannya Aas dan Niko juga. Saya Niko juga dari Vintage Glasses, walaupun baru. Dan juga keluarga TWBW juga. Oke, berarti bisa disimpulkan semuanya ini merupakan bagian dari TWBW dan Vintage Glasses ya nama bandnya ya. Benar. Nah, kita mulai mungkin yang mana duluan nih? Band duluan atau komunitas duluan? Mana aja lah, band dulu juga boleh. Yang duluan muncul, yang duluan terlahir? Band duluan. Nah, kalau gitu kita bahas band dulu sedikit, baru kita ke TWBW ya. Karena kalau nggak salah ceritanya dari band itu muncullah komunitas ini, benar ya? Ya. Oke, boleh diceritakan sedikit tentang perjalanan dari band ini, mungkin alirannya, sesat nggak buat orang-orang baik atau enggak, terus juga mungkin udah berapa lama berkaryanya, silakan. Siapa yang menjelasin, Bang Aas atau Bang Opi mungkin? Bang Opi dulu lah, Bang Opi. Silakan. Bang Opi sebagai apa nih personilnya? Band yang saya dulu. Lemparan ya. Silakan. Ya, siapa Bang Aas? Siapa? Nunggu-nungguan. Oh, yaudah. Vintage Glasses itu berawal dari anak sekolahan. Di tahun 2008, kebetulan seorang Aas dan seorang Bang Opi itu, emang sepupuan. Saudaraan lah gitu ya, sepupuan. Jadi kebetulan Bang Opi ini memang senang musik-musik rock yang 70s ya 60s gitu kan, kayak Black Sabbath, Led Zeppelin, Purple gitu. Nah, akhirnya berangkat dari sekolahan Vintage Glasses mulai main-main di pensi sekolahan, main di kampus-kampus dan pentas seni lainnya lah, gigs-gigs kecil. Nah, mulai dari 2009 lah Vintage Glasses itu berdiri lah awalnya. Oke, dari 2009 ini udah 2022. 13 ya? 13 tahun, Februari 13 tahun ya? 13 tahun. Luar biasa. Itu berarti 13 tahun yang lalu masih SMP? SMA. Oh, SMA. Dari SMP ya kan. Nah, berarti Bang Aas ini sebagai gitaris ya dari dulu, atau pernah jadi vokalisnya juga? Jadi penari latar sih dulu. dari awal gitaris terus sampai sekarang. Oke, terus ini Bang Opi sebagai vokalis ya. Ya. Terus juga Bang Niko di sini sebagai basisnya. Ya, drummernya mana? Nggak diajak. Drummer lagi beladang. Drummernya di ladang. Iya. Itu kan
pekerjaan sampingan ya kan, pekerjaan utamanya ngeband kan. Benar. Oke. Terus mungkin ada yang mau disampaikan nggak dari Bang Opi atau Bang Niko? Ngelanjutin obrolan dari Aas paling. Jadi memang senangnya dulu ngeband, hobinya motor, lama-lama makin kemari coba buat satu wadah. Awalnya bengkel gitu kan. Di lingkungan kita memang ada yang kawan-kawan musik, kawan-kawan dari di luar motor lah gitu. Jadi TWBW ini simpulannya sekarang kayak komunitas gitu, tapi masih aktif kerjain motor juga di bengkelnya. TWBW-nya jalan 8 tahun lah, lebih duluan figuresnya. 8 tahun lebih lah. 8 tahun lebih ya. Berarti Bang Niko juga udah bergabung dari 8 tahun yang lalu itu? Ya, dari sebelum terbentuk TBW sudah kenal sama Opi. Gitu. Sudah pernah ketemu di satu acara kontes motor lah di Medan juga, kenal sama Opi, udah terakhir gabung ngobrol, udah ngikutlah ke TBW jadinya. Oke, berarti memang udah kenal lah semua di awal ya. Tapi kalau dari band joinnya udah dari lama juga atau baru-baru? Kalau band baru dari tahun 2021 bergabung. Oh, berarti udah ganti rooster lah ceritanya bandnya ya. Ganti rooster ya. Karena basis yang lama ya ini sih sibuk lah, ada kerjaan di luar kota. Jadi sementara band ini banyak manggung terus gitu kan. Akhirnya ya udah daripada jauh-jauh dan Niko punya basic main bass yang oke, ya udah tanpa pikir panjang, ayo kok lanjut gas. Iya, ujung-ujungnya memang keluarga TWBW juga gitu ya. Iya, jadi lebih gampang nih ngumpulnya, lebih sering sama gitu kan. Iya, kalau Bang Jose itu drummer, dia sebelumnya drummer Selat Malaka. Kebetulan Selat Malaka juga lagi vakum, akhirnya Vintage Glasses ngajak, ayolah main drum di Vintage Glasses. Nah, kebetulan dia senang, ya udah lanjut sampai sekarang. Oke, di perbenan boleh ya double agent gitu ya? Gak ada kontrak gitu ya? Oke, itu tadi dari Vintage Glasses-nya ya. Jadi personelnya memang ada 4 orang ya. 4 orang. Oke, itu dia sejarahnya udah 13 tahun ya, dari band sekolahan, dari zaman SMA sampai sekarang udah zaman ya udah mau menikah mungkin ya. Kita bisa mau nikah katanya tahun ini. Iya. Oke, amin. Nggak nampak. Udah, nikahnya itu nanti lah, cerita nikah ya. Di sini kita cerita masa depan yang dari hobi. Kita undangan lah ya. Oke, kita ke TWBW ya. Profilnya TWBW itu udah dari 8 tahun sampai sekarang, dan nama kepanjangannya sendiri itu adalah The Wild Brand Workshop, ya kan? Terus nih kita pengen tahu nih awal mulanya kenapa memilih nama itu dan siapa yang membuat komunitas ini pada awalnya? Awalnya Opi sendiri. Jadi kayak dari namanya terinspirasi dari salah satu film motor zaman dulu. Jadi kayak ada ketertarikan dari segi namanya kan. Begitu kan pada saat itu kan masih muda lah bisa dibilang, masih anak-anak yang kecil. Menambahkan. Jadi dari segi nama pada saat itu kan masih apa bilangnya ya, anak-anak muda yang liar-liar gitu kan. Liarnya itu dalam liar ya. Segi pemikiran. Ya kita akuin lah dulu masih bermotornya masih belum terlalu mengikuti aturan gitu lah. Oh, pernah ugal-ugalan juga ceritanya. Ugal-ugalan tapi nggak yang menyusahkan orang lah. Oke. Itu dari segi karya motor gitu kan. Udah jadi akhirnya kayak tercetuslah workshop karena dulu awalnya bengkel. Wild Brand itu kan dari segi pemikiran kan, otak. Jadi namanya The Wild Brand Workshop. Oke, itulah dia filosofi memilih namanya ya. Kenapa nggak lambangnya kuda liar gitu?
Kayak ini lambang salah satu cat motor nanti jadi kuda gitu. Cat motor. Karena itu kan biar liar-liar gitu ya kan. Nah, berarti Bang Opi sendiri memang foundernya, terus Bang Aas muncul gitu atau kayak mana ceritanya? Karena memang sepupuan sama Aas, satu band. Jadi cerita sama Aas kan kayaknya kita perlu satu apa bilangnya? Satu wadah lah gitu kan. Awalnya bengkel gitu, jadi bergeraknya sama Mas. Lalu udah gitu nggak lama kenal sama Niko. Dan kayak lama-lama ya makin harus diseriusin TBW ini gitu. Dari macam-macam lah, banyak cabangnya jadinya. Oke, habis itu berarti nggak lama ikut kontes itu mulai kapan? Kan ini kemarin dengar-dengar emang udah pernah menang di kontes nasional ya, di kancah nasional ya. Nah, itu kepikiran untuk nge-build gitu kan ada basic nggak sih ceritanya gitu? Kok bisa kepikiran nge-build motor sendiri custom gitu? Kalau bicara kontes dari zaman sekolahan udah ikut kontes. Oh, sampingan. Dari 2007. 2007 ya? Enggak, ini sekolahnya bukan jurusan teknik mesin kan ya? Bukan. Sekolah itu kayaknya mau bengkel dulu lah, ngebongkarin motor itu kayak yang utama lah. Sekolah itu kayaknya yang kedua. Sekolah itu sampingan ya? Nah, jadi pulang sekolah dulu suka ngotak-ngatik motor. Jadi ada kontes zaman dulu kan, sekolah ikut. Jadi pengalamannya dari situ awalnya. Jadi mulai serius di TBW ini ada salah satu event gitu kan. Salah satu event yang cukup berpengaruh lah di Indonesia. Jadi ya udah coba cari pengalaman awalnya. Coba cari pengalaman, kita ngirim motor ke Jogja. Ya belum memikir untuk menang, cari pengalaman. Ya alhamdulillah ternyata menang karena kan memang serius membangun motornya pada saat itu kan. Sampai sekarang juga masih pengen inovasi baru lah untuk ikut-ikut event lagi. Iya. Tapi memang lagi pandemi sekarang pun kayak custom fest dan beberapa event besar lainnya juga masih ditiadakan ya. Kan nggak seru gitu bangun motor tapi via online gitu. Nggak bisa Males deh. Males ngerekamin setiap detiknya gitu ya. Nah, tapi Bang Opi tetap berkarya loh, baru bangun motor juga. Oh iya, berarti sampai sekarang masih ya? Memang ada apa kayak terima orderan gitu ya, ngebangun motorin, customin motor orang gitu ya Bang Opi? Kerjain sendiri? Kalau dari segi bisnisnya lah jatuhnya, masih kemarin tuh kayak terpending juga, motor pribadi nggak kebangun-bangun gitu ibaratnya. Ya nggak apa-apa lah kan cuan. Cari duit untuk dihabiskan ya kan, wah baik sekali. Baru nyiapin motornya. As mungkin nanti bakal ada motornya baru juga. Amin. Iya. Itu emang yang buat motor banyak-banyak itu emang dinaikin setiap hari atau kayak mana? Enggak juga lah ya. Bahan cuci mata juga kadang-kadang. Oh sekarang cuci mata nggak ngelihat cewek cantik lagi ya? Lihat motor custom ya? Motor aja. Enggak, kalau naik motor custom cewek cantik juga lihat. Otomatis. Oke ya. Terus itu tadi berarti TWBW sendiri memang udah lama, udah 8 tahun, udah ikut kontes dan pernah menang juga. Untuk anggotanya sendiri udah rame ya berarti? Anggota kalau kita yang aktifnya sekitar 15-20 orang lah yang aktif. Berapa? 15.000? Teman yang sering join banyak juga. Gitu. Kalau kita ada event itu kan banyak teman-teman yang di luar TBW yang ikut bergabung lah. Gitu. Oke, berarti memang ya bekerja sama atau berhubungan baik dengan banyak komunitas lain gitu ya? Iya. Yang kan komunitas motor banyak nih, ada Scoopy, ada Beat, ada. Enggak, kalau itu enggak. Oh enggak ya? Aku bertampung juga. Iya. Berarti memang khusus motor custom klasik ya. Itu dari apa nih? Misalnya kriterianya? Ya, TBW kan emang awalnya kan emang custom klasik. Jadi ya kita fokusnya ke situ aja gitu. Ya teman-teman komunitas lain pun ya teman-teman custom dan klasik gitu.
Iya, ya. Maksudnya kriterianya tuh dari motor jenis apa sampai apa gitu, yang syarat-syarat terbilang Ya, custom itu. nggak ada berbicara CC, nggak ada Ah, berbicara motor tahun rendah atau tahun tinggi. Dan mereknya apapun mereknya. oh, oke. Yang penting ya dibilang pokoknya intinya custom klasik lah gitu ya. Karena kan kadang ya kalau motornya kan banyak gitu. Kok Vespa udah pasti lah ya kan. Sampai yang paling robotiknya yang paling besarnya gitu apa tuh biasanya? Yang pernah gabung. Pernah gabung ya sejenis mesin-mesin besar lah gitu kayak Harley, sport Oh, bike. Harley juga berarti ya. Oke. Nah, itu ya sahabat kabar Medan. Berarti mungkin kalau misalnya dari sahabat kabar Medan sendiri ada yang hobi motoran nih, pengen nge-build motor, bisa mungkin nanti tanya-tanya ke Bang Opi ya. Di Instagram juga ada ya, TWBW10 ya. Nah, jadi nggak cuman bicara permotoran aja ya. Di sini juga di TWBW dengar-dengar sering buat event, buat pergerakan, terus juga bahkan mereka berdonasi nih. Nah, jadi kan banyak nih stigma negatif dari masyarakat. Aduh, anak motor cuman bikin berisik, cuman bikin ngasap nih di jalanan gitu ya. Tapi ternyata mereka punya pergerakan-pergerakan yang bisa dibilang sangat positif gitu. Ada kemarin sempat berdonasi untuk korban-korban banjir ataupun gempa ya yang kemarin tahun lalu ya. Nah, ini mungkin mau tanya sama Bang Aas nih. Ini kan memang ada itu gerakan rutin kah atau memang event aja setiap tahun ada atau gimana nih? Jadi sebenarnya dalam setahun itu tanpa disadari lah ya, tanpa direncanakan, selalu ada 3-4 movement yang kita buat gitu. Jadi memang TWBW ini kebetulan hari itu sempat menjadi ini ya founder salah satu event dunia namanya Gentleman's Ride. Itu negara yang pertama kali membuat event itu adalah Australia gitu, dengan tujuan berdonasi untuk ke kanker-kanker prostat gitu. Nah, mulai dari situ, dari Gentleman's Ride itu kan itu pengumpulan donasi, tapi itu lebih untuk ke penderita kanker prostat dan di Australia pusatnya. Akhirnya teman-teman TWBW, kenapa kita nggak donasi ke kota kita sendiri, bahkan kota kita sendiri masih memerlukan gitu, sangat memerlukan. Akhirnya ya udah atas inisiasi termasuk Opi juga, Niko dan teman-teman lainnya, akhirnya udahlah kita buat aja lah gerakan secara nggak langsung rutin lah, setahun itu bisa 3-4 kali gitu, dengan riding turun ke jalan, kita donasi bareng gitu, donasi bareng. Akhirnya dari hasil donasi itu kita serahkan ke teman-teman ataupun yang apa ya, lembaga-lembaga yang membutuhkan gitu, seperti panti asuhan di daerah Setiabudi baru-baru ini, terus juga rumah tahfiz Quran, korban-korban banjir gitu. Jadi seringlah bekerja sama dengan ACT, Aksi Cepat Tanggap, itu juga sering kerjasama. Gitu sih awalnya. Jadilah namanya Medan Pride Foundation, di bawah divisi yang langsung dinaungin dengan TWBW. Oke, berarti memang itu kayak foundation-nya lah ya, yang langsung di bawah TWBW khusus untuk pergerakan atau movement kemanusiaan ya. Iya. Berarti memang selalu tujuannya adalah berdonasi. Iya, benar. Berdonasi lah, tujuan utamanya itu berdonasi. Gitu. Oke, terus ini di tahun 2022 masih awal sih, apakah sudah ada rencana event kah? Karena kan seperti yang kita tahu lagi pandemi kayak gini, apa boleh berjalan untuk event-event seperti itu? Karena kan tadi dibilang rutin ya, setahun itu bahkan bisa sampai 3 atau 4 kali gitu. Kalau sejauh ini event belum ada sih untuk yang awal tahun ini, karena apa ya, isu Omikron gitu kan. Paling nantilah di bulan 5, tapi masih rahasia. Rahasia di bulan berapa gitu, dan nama eventnya juga masih rahasia lah gitu. Oke, tapi bakal ada sesuatu yang besar ya di bulan 5. Mudah-mudahan.
Mudah-mudahan kalau Omikron tidak berepisode ya. Ya. Iya, kita kan harapannya memang pasti ya semuanya pasti rencana-rencana itu bakal bisa dijalanin ya. Karena memang semuanya terkendala, bahkan untuk gerakan kemanusiaan aja kita susah gitu kan membuat agenda padahal niatnya baik, sekedar juga untuk bercengkrama sesama teman-teman komunitas motor gitu kan. Ya. Tapi pernah lihat juga di Instagramnya itu kalau sekali riding memang cukup rame ya. Cukup dengan jumlah yang besar lah. Ya, itu diperkirakan bisa berapa motor sih sekali riding gitu yang ikutan? Terakhir kalau nggak salah sekitar 1.000 lebih. Kalau nggak salah ya. 1.000 ya. 1.000 ya, luar biasa. Itu juga kemarin hasil donasi yang terakhir itu dikumpulin kemana tuh diserahinnya? Ke tim oranye, tim untuk kebersihan penyapu jalanan, untuk tim pembersih sungai-sungai Kota Medan itu. Lebih ke arah sana. Dan sama ada ini kemarin ngasih ke salah satu masjid juga. Oke, luar biasa sekali ya sahabat Kabar Medan. Jadi itu dia tadi makanya aku bilang di awal nggak selamanya mungkin stigma negatif masyarakat yang bilangin anak-anak motor itu selalu negatif ya. Padahal sebenarnya kayak TWBW sendiri ini punya Medan Ride Foundation, mereka sendiri ada pergerakan khusus, ada Medan Ride Foundation-nya yang memang membuat riding, happy-happynya riding bareng nih ya kan, tapi juga ada donasinya dan itu selalu disalurkan untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung ya. Oke, terus juga untuk ini terakhir sebelum kita close ya, kita sebenarnya ini memang masih perkenalan aja dulu, kita cerita tentang komunitasnya. Apa sih yang bakal next harapannya, atau ada hal nggak yang bakal dibuat lagi nih dari TWBW mungkin, atau dari Vintage Glasses-nya, atau dari Medan Ride Foundation nih? Dari Vintage dulu paling. Boleh. Vintage apa? Ya, dari Vintage Glasses mungkin. Karena kemarin kan baru launching album kan, belum lama ya, akhir tahun lalu ya. Nah, di tahun ini apa nih kejutan apa nih yang bakal dikasih ke kita nih? Di tahun ini mungkin kalau Vintage Glasses sendiri bakal tetap berkarya lah, ngeluarin single-single baru. Apalagi udah ada Nico dan Bang Jose, sosok-sosok yang menjadi energi baru di Viges khususnya. Jadi nggak bisa berhenti lah, harus tetap berkarya terus gitu. Dan mudah-mudahan segera bisa ini sih, showcase lah gitu. Showcase itu maksudnya mau di Kota Medan atau mungkin nanti ada tour nggak tuh? Kayaknya sih pengennya di Kota Medan dulu. Kemarin si Opi juga bilang kalau bisa nanti ada ridingnya bareng dulu, terus di akhirnya itu langsung on stage si Vigesnya gitu. Oh, berarti udah direncanakan ya? Udah ada rencana ya? Udah ada rencana, tapi belum tahu kapan karena situasi Omikron. Omikron apa Omindro? Popcorn. Oke. Itu ya dari Viges. Mungkin dari TWBW nih, apa nih yang terdekat atau harapan yang bakal dibuat harus terjadi tahun ini? Kalau harapan dari TWBW paling pengen ada sesuatu lah yang gede dari kita gitu kan. Bilang kita juga lagi mempersiapkan lah gitu amunisi dari TWBW-nya dan mempersiapkan apa juga karya-karya kita yang terbaru lah gitu dalam tahun ini mungkin. Kalau situasi memang memungkinkan untuk dikeluarkan di tahun ini. Oke, kalau memang memungkinkan ya. Tapi udah dipersiapin lah ya Bang Opi ya? Dipersiapkan. Oh, penasaran pasti ya kan. Oke, dari Bang Niko mungkin ada tambahan nggak nih dari personil band, sebagai personil band dan juga personil TWBW? Akhirnya TWBW aja sih. Ya tunggu aja lah yang tadi dibilang Aas. Bakal ada sesuatu lah, tapi belum bisa kita bilang di sini. Itu aja paling.
Ya, masih rahasia ya. Rahasia, Supaya- guys. Ya, jadi kalau misalnya sahabat kabar beda nih yang pengen tahu rahasia mereka, Follow, bisa. follow. Follow Iya, itu dia Instagram. tadi. Bisa di-follow-follow nih Instagramnya. Bukan Instagram personil ya, Instagram komunitas. Kalau dari band ada T Vintage Glasses ya. Glasses. Iya. Dan TWBW 10 dan Medan Right Foundation. Nah, kalau misalnya sahabat kabar Medan pengen tahu tentang mereka lebih lanjut, kegiatan-kegiatannya bisa dicek di Instagram mereka ya. Terus juga kalau pengen gabung-gabung gimana tuh ke TWBW, bisa nggak? Boleh, gabung-gabung boleh, nongkrong-nongkrong boleh. Iya, Buat dan motor mungkin lebih ada boleh yang mau tanya info kalau misalnya ada yang nge-build motor bisa dari TWBW ya Instagramnya ya. Bisa dari TBW. Kalau mau tanya kapan ada riding bisa ke Instagram Medan Pride Foundation. Oke, nah siapa tahu nih ya kan ada yang nonton dari Kabar Medan TV kan ini kan nggak cuman di Medan ya, di Sumatera Utara lebih luas gitu ya. Berarti kalau misalnya dari luar kota open juga nih, boleh maksudnya gabung gitu. Boleh, di Medan Pride Foundation itu yang riding malah banyak dari Binjai juga, dari Brastagi, malah dari Siantar juga pernah gitu. Wes, luar biasa. Berarti memang udah terkenalnya nggak cuma di Medan ya, udah di Sumatera Utara nih ya kan. Tapi nih ya, Bang Aas, Bang Opi, Bang Niko ini memang kayak bisa dibilang senior lah ya di situ, emang dari awal ya. Karena kan co-founder ya untuk Bang Aas sendiri ya. Iyalah, kalau untuk dibilang senior masih ada lagi sih di TWBW yang bisa dibilang lebih di atas kami bertiga ini umurnya ada. Tapi untuk sekarang ini yang memang bisa dibilang membina adik-adik gitu ya. Habis itu yang sering buat gerakan ya kami bertiga gitu yang sering menginisiasi. Oke, satu lagi nih, tadi lupa nanyanya. Ngebagi waktunya gimana sih? Apakah ini memang jadi yang utama atau gimana sampingannya? Kalau aku sih aman, As mungkin yang bagi waktu. Berarti Mbak Opi, ya iyalah, tadi dibilangnya sekolah yang sampingan ya. Kalau kopi aman Pak. Kalau dibanding kami dua, As mungkin lebih sibuk ya. Ya, kebetulan kalau Niko sama Opi memang udah menaruhkan dunianya itu memang udah di roda dua lah. Modifikasi lah bisa dibilang ya, otomotif. Tapi kalau aku karena berhubung dokter umum juga, jadi di waktu-waktu tertentu lah bisa ngumpul bareng kawan-kawan, malam latihan band kita atur bisa gitu. Yang jelas kan nggak setiap hari juga latihan band gitu kan, atau ngumpul ya seminggu itu kalau ngumpul adalah 3 kali latihan band, 2 minggu sekali atau seminggu sekali kadang gitu. Pandai-pandai memanage lah. Iya, berarti tapi yang utama dokter ya, atau dokter yang sampingan? Band yang pertama. Yang utama kamu. Nanti tolong dikat ini. Oke, itu dia tadi ya sahabat Kabar Medan perbincangan kita dengan anggota dari TWBW dan juga Vintage Glasses ya, dan ada Medan Red Foundation juga. Nah, sekali lagi aku ingetin, kalau misalnya kalian pengen tahu, pengen kepo dengan mereka, langsung aja ke Instagramnya di TWBW 10, di Vintage Glasses, dan di IG Kabar Medan pastinya ya untuk dapetin update-update berita terbaru. Jangan lupa di follow, di subscribe, dan di like channel ini. Kita nanti akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Jadi untuk Bang Aas, Bang Opi, dan Bang Niko, thank you so much untuk waktunya ya. Dadah. Semoga kita ada kesempatan Terima kasih, nanti di event selanjutnya bisa ketemu lagi. Kalau begitu, sahabat Kabar Medan, saya Cassandra pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.